Selamat pagi anak-anakku yang terkasih. Syukur pada Tuhan bahwasanya pagi ini Tuhan senantiasa memberikan rahmat sehat kepada kita semuanya. Sehingga pada pagi ini kita bisa bersama-sama untuk mengikuti doa Advent untuk minggu yang kedua. Anak-anakku yang terkasih, marilah kita mohon rahmat pada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan senantiasa menyertai kita, lebih-lebih di masa penantian kita menanti kedatangan putranya yang terkasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita diberikan hati yang senantiasa terbuka dan mampu mendengarkan sabda-sabda Tuhan. Kita bisa mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita dengarkan Injil Tuhan yang diambil dari Injil Lukas. Pada suatu hari, ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu, dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya di tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hati, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi, Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah dan angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anakku yang terkasih, hari ini pada masa Advent minggu yang kedua, kita diingatkan kembali akan bacaan yang disampaikan melalui Injil Lukas. Dalam Injil Lukas diberikan perumpamaan, diceritakan bahwa ada orang lumpuh yang karena imannya, karena kepercayaannya kepada Tuhan, sehingga ia mendapatkan kesembuhan. Untuk mendapatkan kesembuhan, orang lumpuh itu tidak datang dengan sendirinya. Ada orang-orang yang membantunya, sehingga orang lumpuh itu bisa sampai kepada Tuhan. Anak-anakku yang terkasih, di sekeliling kita
mungkin kita sering menemui orang-orang yang memerlukan bantuan dari kita. Apakah kita sudah peduli kepadanya? Apakah kita dengan tulus dan ikhlas mampu memberikan dan mau memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan kita? Seperti di dalam bacaan tadi, banyak orang yang membantu orang lumpuh karena orang lumpuh tidak dapat berjalan sendiri untuk hadir dan ada di hadapan Tuhan Yesus. Ia perlu digotong oleh banyak orang. Keikhlasan dan ketulusan orang-orang yang membantu ini sangat berarti, sangat berguna bagi si orang. Anak-anakku yang terkasih, marilah pada masa Advent ini kita mempersiapkan diri kita dalam menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dengan kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita untuk lebih peduli kepada orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang membutuhkan kita, pada keluarga kita, pada teman-teman di sekitar kita, agar semakin hari kita semakin siap dalam menantikan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Marilah kita satukan seluruh niat kita, seluruh harapan kita, agar kita semakin pantas menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus di dalam hati kita. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala rahmat yang senantiasa Engkau limpahkan kepada kami semuanya, sehingga secara khusus pada masa Advent ini, memasuki minggu yang kedua ini, Tuhan senantiasa berikan rahmat sehat kepada kami semuanya. Tuhan perkenankan kami untuk senantiasa mendengarkan sabda-Mu. Tuhan yang Maha Kasih, berkatilah kami semua ya Tuhan. Semoga dalam hari-hari masa penantian ini kami dapat mempersiapkan diri kami dengan baik. Kami berdoa bersama Bunda Maria dan Santo Yosef dalam menantikan kedatangan Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Berkatilah kami ya Tuhan, agar kami juga semakin peduli kepada orang-orang di sekitar kami, kepada teman-teman kami, kepada tetangga kami, kepada keluarga kami, maupun kepada semua orang yang ada di sekitar kami, yang dan senantiasa kami jumpai. Berikanlah kami hati yang terbuka ya Tuhan, agar kami semakin mampu mendengarkan sabda-Mu. Tuhan yang Maha Kasih, kami mohon rahmat-Mu, kiranya Engkau senantiasa menyertai kami, agar kami pantas untuk menantikan kedatangan Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Tuhan, semoga persiapan-persiapan kami dalam menantikan masa kedatangan Tuhan kami Yesus Kristus senantiasa Engkau berkati. Doa-doa kami ini kami haturkan kehadirat-Mu hanya dengan perantaraan Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Marilah kita satukan doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita doakan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Berkat Tuhan menyertai kita selalu. Amin.